Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok loyo-loyo jawab salamnya? Yang di depan kurang kompak, yang di belakang kurang serentak, apalagi yang di samping kurang dihertak. Biar tambah jos, jawablah salam dengan suara yang hebat dan serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, yang semangatnya luar biasa. Pada sore ini yang penuh berkah, mari anak-anak duduk yang rapi, ditenangkan hatinya dan disiapkan telinganya untuk mendengarkan kisah. Karena pada sore ini anak-anak akan mendengarkan kisah perjalanan Rasulullah yang agung. Cerita ini diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Cerita ini bukan dongeng dan bukan pula dongeng mengantar tidur. Anak-anak ada yang tahu ceritanya? Kisahnya tentang apa? Ada yang tahu tidak? Tidak. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Dan apa kitabmu? Ada yang tahu lagu ini? Diulangi ya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Dan apa kitabmu? Tuhanku adalah agamaku. Pinter. Nabiku nabi, kitabku Al-Quran. Diulang sekali lagi ya. Tuhanku adalah agamaku Islam. Nabiku nabi, kitabku Al-Quran. Oke, pinter. Tangannya dilipat, kakinya rapat, kepala ditegakkan, matanya lihat ke depan, kisahnya didengarkan. Yang soli siap belum? Kurang kompak. Yang soli siap belum? Siap. Yang solihah siap belum? Siap. Yang ganteng siap belum? Siap. Yang cantik siap belum? Siap. Serentak ya? Semuanya siap belum? Siap. Di sini Bu Liza akan berkisah tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan ini hanya semalam. Ada yang tahu? Perjalanan Isra dan Mi'raj. Pernah mendengar gak Isra Mi'raj? Pernah. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa ya anak-anak? 16 apa? 16 Januari. Kalau dalam kalender Hijriah terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab. Sekarang dengarkan kisahnya ya anak-anak ya. Isra. Ada yang tahu Isra itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad
Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ulang lagi ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah dengar? Sudah dengar apa belum? Masih semangat? Mana semangatmu? Oke. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa, naik ke langit demi ke langit sampai langit yang paling atas yang disebut Sidratul Muntaha. Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perhatikan peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan dan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Al-ayat artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah memberkahi sekeliling. Tujuan Isra Mi'raj ini bukan untuk jalan-jalan dan bukan untuk melihat pemandangan yang indah, tapi Rasulullah mendapatkan perintah langsung dari Allah. Ada yang tahu perintah langsungnya tentang apa? Apa Mustafa? Tentang sholat. Siapa yang tadi sudah sholat asar? Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Tidak ada. Alhamdulillah, anak-anak yang sholih, anak-anak yang sholihah, sholatnya tiap hari. Sehari berapa kali anak-anak? Sebelum Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj, Rasulullah berada di masa yang sangat berat. Yang pertama, Rasulullah ditinggal istrinya wafat atau meninggal dunia. Ada yang tahu nama istri Rasulullah? Khadijah. Yang kedua, ditinggal wafat oleh pamannya yang tercinta, yang selalu mendukung dakwahnya, yang selalu melindungi Rasulullah dari caci makian orang-orang kafir. Siapakah paman Rasulullah? Ada Abdullah, Abdul Talib, Rasulullah semakin sedih ketika pamannya meninggal karena pamannya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita lanjut ke peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah sedang beristirahat, datanglah malaikat Jibril dengan hati yang tenang. Wahai Rasulullah, Allah mengundangmu dalam perjalanan yang agung. Kira-kira Rasulullah mau atau tidak?
Rasulullah pun menjawab, aku akan memenuhi panggilan Allah. Karena panggilan Allah pasti tidak ada yang sia-sia untuk hamba. Kemudian malaikat Jibril membawa seekor hewan. Hewannya berwarna putih, bercahaya, dan lebih kencang dari angin ketika melangkah secepat kilat dan sekejap mata memandang. Siapakah hewan itu? Ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah salat sunnah 2 rakaat anak-anak. Setelah selesai salat sunnah, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa 2 minuman. Minuman yang sebelah kanan berisi susu dan minuman sebelah kiri berisi khamr. Khamr itu apa? Minuman yang memabukkan. Ketika diminum, kita bisa mabuk. Kira-kira Rasulullah ambil yang sebelah mana? Sebelah kanan yang berisi susu. Punya banyak sip. Perhatikan, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Masih semangat? Masih. Ketika Rasulullah mau naik ke langit, kira-kira ada penghalangnya atau tidak? Datanglah jin. Jin siapa namanya? Jin siapa? Jin Ifrit. Jin Ifrit ingin menghalangi perjalanan Rasulullah dan malaikat Jibril dengan menyerupai kakek-kakek tua. Dan malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah supaya tidak menanggapinya. Jin Ifrit sangat marah karena penyamarannya tegak diketahui. Akhirnya Jin Ifrit itu membawa apa anak-anak? Membawa apa? Membawa obor. Obor itu dilemparkan oleh Jin Ifrit ke arah Rasulullah dan malaikat Jibril. Kira-kira berhasil atau tidak? Tidak berhasil, karena orang yang melakukan kejahatan pasti akan kembali ke dirinya sendiri. Rasulullah dan malaikat Jibril membaca ayat kursi. Dari sini masih semangat anak-anak? Oke, diteruskan sama Bu Liza. Sekarang perjalanan naik ke langit pertama. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh yang terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Langit kelima, langit kelima Nabi Harun. Langit keenam yang bisa membelah lautan, Musa. Langit ketujuh yang terakhir bertemu Nabi Ibrahim. Ketika berada di langit pertama, Rasulullah dibukakan pintu langit pertama oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam memberi salam kepada Rasulullah. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah akhir zaman. Selamat datang wahai Rasulullah akhir zaman. Ketika di langit pertama dilihatkan dari sisi kanan, apa yang dilihat? Dilihatkan suka orang-orang yang selama hidupnya melakukan amal kebaikan. Di sebelah kiri dilihatkan orang-orang yang selama hidupnya selalu melakukan dosa. Ayo Mbak, yang depan, yang belakang, oke? Di langit kedua bertemu dengan siapa anak-anak? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang terkenal dengan ketampanannya, Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemulah Nabi yang pertama kali yang bisa membaca dan menulis dan membuatkan baju untuk para penghuni surga, Nabi Idris. Di langit yang kelima Nabi siapa? Harun. Di langit yang keenam Musa. Dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saya cukup sampai di sini. Karena yang bisa naik ke atas hanya orang-orang pilihan Allah. Oke Mbak, bisa dia? Bisa? Semangat? Oke. Anak solihah kalau mendengarkan kisah, sikapnya yang solihah itu bagaimana? Duduk yang rapi, didengarkan kisahnya. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Sholatnya sebanyak berapa anak-anak? 50 kali. Ketika Rasulullah turun di langit keenam, bertemulah dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Wahai Rasulullah, apa yang diberitakan oleh Allah? Aku mendapatkan perintah sholat 50 kali. Wahai Rasulullah, naiklah ke atas. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali. Akhirnya Rasulullah naik dan turun. Perintahnya dari sholat 50 kali menjadi 5 dengan mendapatkan pahala sama dengan 50 kali. Sholat apa aja anak-anak? Sholat subuh 2 rakaat, sholat
ada lagu, kalau bisa dinyanyikan bareng-bareng ya. Bisa anak-anak? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau kita diberikan oleh Allah hidupnya sampai 70 tahun, 80 tahun, kalau tidak pernah sholat, dosa. Yang tidak mau sholat, yang melakukan perbuatan dosa, contohnya tidak melaksanakan sholat, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Setelah dilempar, ditarik lagi, dilemparkan lagi sampai kulitnya hangus. Yang ada hanya teriakan kesakitan, Allah, Allah, tolong, tolong. Kira-kira ada yang menolong atau tidak? Tidak. Apakah kalian mau seperti itu? Tidak mau. Mulai sekarang dan seterusnya, sholat wajib harus dikerjakan. Jangan mengaku agamanya Isa kalau belum sholat. Banyak orang-orang yang mengaku agamanya Isa tapi sholat masih ditinggalkan. Yang ada hanya rugi dan rugi. Dari sini anak-anak sudah paham? Cukup sekian kisah dari Bu Liza. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum